Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Senang sekali saya Ines Nirmala bisa hadir di tengah-tengah Anda pada hari Rabu 30 Maret 2022 dan saya akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pagi hari ini siaran Ruang Publik KBR membahas seputar lawan stigma untuk dunia yang setara. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Membicarakan seputar penyandang disabilitas, hingga saat ini disabilitas yang disebabkan oleh kusta atau ragam disabilitas lainnya masih terjebak dalam lingkaran diskriminasi. Salah satu hambatan terbesarnya adalah pemahaman yang keliru dan juga adanya stigma. Akibatnya, para penyandang disabilitas tidak mendapat kesempatan yang sama seperti masyarakat non-disabilitas lainnya dalam berbagai aspek, dan sejalan dengan kampanye Hari Kusta untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi, perjuangan melawan stigma juga turut disuarakan oleh penyandang Down Syndrome. Penyandang Down Syndrome sebagai salah satu ragam disabilitas intelektual seringkali lekat dengan stigma buruk dan keliru karena dianggap sebagai orang dengan gangguan kejiwaan. Dan NLR Indonesia sebagai organisasi yang memiliki fokus untuk isu kusta dan juga pembangunan yang inklusi disabilitas turut mendukung kampanye kesadaran dan upaya melawan stigma terhadap semua ragam disabilitas, salah satunya terhadap penyandang Down Syndrome. Kampanye ini juga diangkat bertepatan dengan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia yang dirayakan setiap tanggal 21 Maret. Lalu seperti apa perjuangan penyandang disabilitas selama ini dalam menghadapi stigma dan diskriminasi dan bagaimana cara untuk mengakhirinya bersama? Ini yang akan kita perbincangkan bersama dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Oom Komariah Emkes dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, serta Ketua Pelaksana Hari Down Syndrome Dunia 2022. Selamat pagi Bu Oom, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah luar biasa. Gimana Mbak Ines, apa kabarnya? Kabarnya sehat juga Bu Oom juga semoga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin insya Allah. Iya, dan kita juga berbincang dengan narasumber kita dari NLR Indonesia, yaitu Uswatun Hasanah, Program Inklusif dan Disabilitas NLR Indonesia, serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK. Selamat pagi Mbak Uswah, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Ines, Alhamdulillah baik. Mbak Ines sehat ya? Sehat-sehat selalu. Senang sekali ini saya bisa berbincang dengan Mbak Uswah dan juga Dr. Oom. Luar biasa sekali pagi hari ini. Dan kita juga mengajak teman-teman disabilitas serta OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta untuk turut menyimak dan memberikan komentar dalam talk show pagi hari ini. Anda bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, serta Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Bisa disimak juga ya siaran ini lewat YouTube. Dan bagi Anda yang ikut berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR dan ikut berdiskusi dengan narasumber kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000 pada akhir acara nanti. Jadi saksikan dan dengarkan siaran Ruang Publik KBR sampai selesai ya. Sekarang langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Uswah dan juga Bu Oom. Ini kita membicarakan seputar diskriminasi dan kusta juga Down Syndrome ini lekat dengan diskriminasi ya. Saya mau ke Mbak Uswah dulu gitu ya. Bisa diceritakan pengalaman sebagai OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta gitu. Ketika didiagnosa kusta itu kapan dan bagaimana respon keluarga dan orang-orang sekitar ketika mengetahui Mbak Uswah ini mengalami kusta gitu ya, dan apa saja mungkin diskriminasi yang pernah dialami?
Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya Uswatun Hasanah, sekarang saya usia 25 tahun dan pada waktu itu saya usia 12 tahun, 14 tahun menuju 15 tahun saya mengalami kusta. Karena pada waktu itu karena kusta ini kan penyakit yang menyerang pada saraf kulit ya, yang disebabkan karena Mycobacterium leprae. Nah, pada waktu itu saya dilakukan pengobatannya di puskesmas. Nah, pengobatannya juga secara gratis ya di puskesmas dan pengobatannya itu saya melakukan selama 6 bulan, selama 1 tahun atau 12 bulannya itu karena termasuk kusta basah gitu kan. Karena kusta ini juga ada 2 jenis. Ada yang kusta kering dan ada yang kusta basah. Kalau kusta kering yang tadi yang di pengobatannya selama 6 bulan begitu. Dan pada waktu itu memang saya ada beberapa bercak lebih dari 5 gitu karena kan kusta basah dan bercak putih kemerahan, kemudian ada mati rasa juga membaal gitu. Nah, pada waktu itu ya pencegahannya disiplin ya, minum obat yang tadi yang sesuai dengan resep dokter, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat cukup dan kita harus melakukan olahraga begitu. Dan respon keluarga ketika saya tahu kusta itu ya mereka sedih ya, dan terutama sedih, shock, dan apalagi orang sekitar juga bertanya-tanya kenapa dengan kondisi Uswa yang sekarang begitu. Dan di situ respon keluarga juga turut mendukung dan mendampingi hingga saya bisa sembuh sekarang ini. Dan ada beberapa yang stigma yang dialami gitu kan. Gitu sih, merasa sedih. Baik. Nah, ini juga kita membahas kaitan stigma dan diskriminasi terhadap Down syndrome ya. Kita ada Bu Oom di sini sebagai bagian dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Ini mungkin bisa dibahas juga ya Bu Oom. Ada berapa banyak sih sebenarnya data anak dengan Down Syndrome di Indonesia dan seperti apa diskriminasi yang sering dialami? Mungkin bukan dari orang yang jauh ya, tapi dari keluarga sendiri mungkin yang mendiskriminasi anak tersebut. Gimana Bu? Bisa diceritakan? Iya. Sebelumnya terima kasih nih Mbak Ines, Mbak Uswa, Potat diajak lagi untuk berkolaborasi ya untuk sosialisasi tentang kusta dan Down syndrome ini sendiri. Ya, kalau dari Down syndrome sendiri ya, mungkin dari Mbak Uswa, dari Mbak Ines, juga dari teman-teman juga mungkin udah banyak denger ya Down syndrome itu seperti apa, Down syndrome itu apa, tapi mungkin belum banyak orang yang mengerti dengan baik dan benar seperti apa sebetulnya Down syndrome itu sendiri gitu ya. Kalau di luaran mungkin orang banyak tahu bahwa Down syndrome dulu ya, zaman dulu zamannya saya masih sekolah gitu ya, masih kuliah, itu lekat banget Down syndrome itu seperti dibilangnya penyakit kejiwaan. Ada juga yang bilang idiot, ada yang bilang Down syndrome itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan itu betul-betul bikin orang tua yang baru punya anak dengan Down syndrome itu cenderung untuk menarik diri, gitu ya. Jadi begitu punya anak Down syndrome dan ternyata tenaga kesehatannya sendiri belum terlalu tahu bahwa anak Down syndrome ini sebetulnya bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Jadi akhirnya penyampaian ke orang tua yang baru saja melahirkan anak dengan Down syndrome itu akhirnya banyak yang salah. Itu banyak yang akhirnya ini anak saya habis melahirkan, tahu sendiri ya kalau orang tua baru habis melahirkan situasinya seperti apa ya. Punya anak normal aja situasinya beda gitu dengan seperti biasa. Itu apalagi tiba-tiba punya anak dengan Down syndrome dan ternyata penjelasannya nggak dapat penjelasan yang memang mengenakan gitu ya, membuat hati terbuka gitu. Dan akhirnya banyak orang tua yang ngumpetin ini anak-anak dengan Down syndrome gitu, dan akhirnya sampai mereka nggak dikeluarin dari rumah, nggak dapat intervensi dini, nggak dapat stimulasi. Dan akibatnya anak-anak Down syndrome ini memang betul-betul akhirnya mereka jadi nggak bisa ngelakuin apapun gitu. Jadi seperti yang berjalan pun terlambat, bicara pun amat sangat terlambat, sampai akhirnya orang banyak bilang anak Down syndrome itu nggak bisa bicara dan segala macamnya. Dan akhirnya diskriminasi dari keluarga sendiri pun
yang dengar stigma-stigma dari luaran gitu ya, ini anak Down syndrome tuh begini gitu. Akhirnya dari sekeliling keluarga pun nggak jarang yang ngejauhin gitu, menjauhkan anak ini dari si keluarganya sendiri gitu. Misalnya saya gitu ya, misalnya saya. Terus orang tua saya tahu anak saya Down syndrome gitu ya, nggak jarang ada orang tua yang memang akhirnya musuhin gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang tua yang akhirnya bercerai dan segala macamnya gitu ya, atau ada orang tua yang mengusir anaknya karena punya cucu Down syndrome. Itu nggak jarang gitu dalam zaman-zaman yang dulu-dulu gitu ya. Mungkin kalau sekarang udah agak berkurang karena sosialisasi terhadap Down syndrome sendiri sudah mulai banyak gitu. Tapi stigma-stigma itu yang memang sampai sekarang memang masih banyak di masyarakat pun, sampai di pelosok-pelosok pun. Kalau Mbak Uswa yang suka keluar daerah ya, keluar daerah terpencil, mungkin masih banyak yang anak-anak Down syndrome yang dipasung gitu ya, yang memang nggak bisa dapat apa-apa gitu, nggak bisa distimulasi apapun. Sampai seperti itu, Mbak. Baik, dan memang ketika orang tua melihat bayinya yang lahir ini mengalami Down syndrome, dari orang tuanya sendiri juga mengalami tekanan secara psikis mungkin ya. Dan ini apa yang dilakukan Potats untuk memberikan edukasi atau melakukan sosialisasi bagi orang tua agar mereka bisa menerima keberadaan anak mereka dan melihat bahwa anak dengan Down syndrome itu juga punya masa depan gitu? Iya, jadi memang Potats ini kan memang didirikan dari orang tua yang punya anak-anak dengan Down syndrome gitu ya. Jadi mereka merasa waktu zaman dulu gitu ya, sekitar tahun 1900 sampai 2003-an itu masih amat sangat kurang informasi tentang Down syndrome itu sendiri. Juga nggak ada komunitas tentang Down syndrome yang bisa saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman apa yang harus mereka lakukan terhadap Down syndrome. Jadi akhirnya didirikanlah Potats ini. Dan untuk sosialisasi ke anak-anak untuk ke orang tuanya agar anak-anak Down syndrome ini bisa lebih optimal, dari Potats sendiri kita ada program yang namanya paket newborn. Jadi kami bekerja sama dengan rumah sakit. Begitu ada orang tua yang melahirkan anak dengan Down syndrome, kami berikan paket newborn yang isinya adalah buku yang berisi segala informasi tentang Down syndrome. Ada tentang terapinya, ada tentang pengobatan apa yang harus dijalani gitu ya, untuk screening terhadap kesehatan atau penyakit-penyakit penyerta yang didapat pada penyandang Down syndrome. Karena ini sejalan dengan visinya Potats sendiri untuk menjadi pemberi informasi terlengkap tentang Down syndrome di Indonesia. Dan selain itu, Potats juga tujuannya adalah memberdayakan orang tua anak dengan Down syndrome untuk bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan Down syndrome-nya. Jadi lewat kami berikan banyak sekali seminar-seminar edukasi, entah tentang psikologi, entah tentang terapi, atau tentang kesehatan. Ini semua diberikan ke orang tua anak dengan Down syndrome gitu. Dan juga Potats sendiri kan mendirikan Rumah Ceria Down syndrome by Potats. Jadi di Rumah Ceria Down syndrome ini anak-anak menjalani banyak pelatihan-pelatihan. Jadi ada art and craft, ada pelatihan musik ya, seperti keyboard, drum, perkusi djembe, terus ada memasak, ada olahraga berenang, karate, ada drum band, ada angklung, bahkan sampai ke kelas barista. Jadi pelatihan bikin kopi, ini ada semua di Rumah Ceria Down syndrome. Wah, luar biasa ya. Ya, alhamdulillah sih Rumah Ceria Down syndrome ini ya, karena Potats punya 10 cabang di daerah, jadi alhamdulillah cabang-cabang ini juga sudah mulai bermunculan nih Rumah Ceria Down syndrome selain yang di pusat, yang di Jakarta. Iya. Oke, baik Bu Om, nanti kita akan bahas lagi lebih banyak seputar Down syndrome. Dan sekarang kita beri kesempatan dulu ya pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Jimmy di Durensawit, Jakarta. Kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi Jimmy. Pagi Mbak. Iya Jimmy, apa yang mau ditanyakan? Ya, saya tadi udah dengar awal gitu, saya tertarik tentang perbedaan antara kusta kering dan kusta basah. Itu penyebab paling mendasarnya apa? Terus lebih bahaya mana nih, kusta kering atau kusta basah, dan gimana sih cara terapinya supaya itu bisa sembuh? Itu aja sih. Iya.
Nah, itu aja sih. Sebenarnya kan orang juga pengen tahu gitu. Ya, makasih ya. Terima kasih Jimmy di Duren Sawit sudah bergabung. Nanti akan dibahas oleh Mbak Uswa setelah jeda iklan ya Mbak Uswa ya. Oke, baik. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR, silakan menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp di 0812 118 8181 dan juga live chat YouTube di channel Berita KBR. Dan pada akhir acara nanti akan dipilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000. Dan jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR, persembahan NLR Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Nak, bercak merah di kulit tangan dan kakimu udah hilang belum? Rasanya gimana, Nak? Gak ada rasanya, Bu. Kayak mati rasa gitu. Ya, gejalanya mirip-mirip kusta. Waduh, kusta kan penyakit kutukan yang gak bisa sembuh, Nak. Hush, Ibu sembarangan kalau ngomong. Gak ada yang namanya penyakit kutukan, Bu. Penyakit kusta itu bisa disembuhkan. Kusta merupakan penyakit menular yang penularannya tidak mudah dan bisa disembuhkan. Tetapi jika terlambat diobati, kusta dapat menyebabkan disabilitas. Kenali gejala awal kusta, seperti timbulnya bercak kemerahan atau putih seperti panu, kadas, yang kurang rasa atau hilang rasa, tidak gatal dan tidak berkeringat atau tidak berambut. Jika mengalami gejala-gejala tersebut, segera periksa dan dapatkan obat kusta gratis di puskesmas terdekat. Dapatkan informasi yang benar tentang kusta melalui website Kemenkes, NLR Indonesia, dan melalui podcast Suka, Suara untuk Indonesia Bebas Kusta. Ingat, penyakit kusta bukan kutukan. Kusta penyakit menular biasa yang bisa disembuhkan. Informasi ini disampaikan oleh NLR Indonesia. Masker, masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Keluar buat kerja, maskeran dulu. Mau belanja bulanan, maskeran dulu. Kuliah tatap muka, maskeran selalu. Mulai dari kamu, masker nomor 1. Ayo kita vaksin, banyak manfaatnya. Kabar miring soal vaksin, tangkis beritanya. Vaksin itu gak bahaya AIDS, tapi menjaga. Mulai dari kamu, vaksin jangan tunda-tunda. Masker, masker, ayo pakai masker. Mulai dari kamu, masker dan vaksin. Vaksin, vaksin, ayo kita vaksin. Mulai dari kamu, masker dan Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Sakura, Kimono, sushi, Harajuku, Tokyo. Anda mengagumi segala hal tentang Jepang? Ingin tahu banyak? Jangan lewatkan siaran NHK World langsung dari studio NHK di Jepang. Sambil belajar bahasa Jepang, Anda akan disuguhkan informasi tentang beragam keunikan dan kebiasaan warga Jepang. NHK World juga menghadirkan obrolan menarik tentang banyak hal yang tengah hangat jadi perbincangan warga negeri Sakura. Kinmedai, kore desu ka? Yes. Alright. Sugoi na. NHK World bisa Anda dengarkan setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di Nusantara atau via streaming di www.kbr.id. NHK World mengajak Anda melihat Jepang dari ruang dengar Anda. KBR, inspiratif, terpercaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR, ada saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita pagi hari ini, yaitu Dr. Oom Komariah MKes dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, serta Uswatun Hasanah, Program Inklusif dan Disabilitas NLR Indonesia.
Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik KBR, silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, serta kita juga mengajak teman-teman disabilitas dan OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta untuk turut menyimak dan memberikan komentar dalam talk show kali ini. Baik, Mbak Uswah, tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita Jimmy di Durensawit, Jakarta yang bergabung dan menanyakan apa sih bedanya kusta basah dan kusta kering, apa penyebabnya, mana yang lebih bahaya, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, terima kasih Mas Jimmy atas pertanyaannya. Untuk dua jenis kusta ini memang kalau tidak segera diobati itu sama-sama bahaya ya. Makanya kenapa kita harus segera berobat. Dan bedanya kusta kering dan kusta basah, kalau kita sering dengar kusta kering itu Paucibaciller, itu pengobatannya 6 bulan. Dan bercaknya itu kurang dari 5. Jadi 1-5 bercak kustanya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan bercak kusta itu seperti bercak putih kayak panu gitu, tapi agak kemerah-merahan dan mati rasa juga tentunya. Kemudian kalau yang kusta basah atau multibaciller ini bercaknya lebih dari 5 gitu, dan ini juga bercaknya menyerupai kayak panu juga ya, putih dan kemerah-merahan juga. Kemudian tadi penebalan dan pembekakan pada bercaknya juga, dan ini sangat mudah menular ya, tapi kusta ini sulit untuk menular gitu kan, karena tergantung kontak erat kita gitu. Kemudian untuk yang pengobatannya ini memang beda-beda ya untuk treatmentnya. Tadi jelas kalau yang kusta kering ini biasanya kerusakannya pada saraf satu tempat saja. Kalau yang kusta basah ini lebih ke kerusakannya banyak pada saraf tepi gitu sih yang membedakan. Oke, baik. Dan kita bacakan komentar yang sudah masuk juga ya lewat YouTube. Ini ada pertanyaan dari Husnul Khotimah nih. Bagaimana cara Mbak Uswah melawan dan bertahan dari pandangan masyarakat yang lebih percaya mitos daripada perkataan dokter? Nah, ini karena penyakit kusta bisa dibilang sering dikait-kaitkan dengan mitos juga ya Mbak ya. Gimana nih menghadapinya? Ya. Untuk melawan stigma itu sebenarnya dalam diri kita sendiri ya. Awalnya saya juga manusiawi ya, mengalami stigma dalam diri, merasa kecewa, sedih, merasa putus asa gitu, dan terdapat stigma dari luar juga. Ya awalnya saya pertama memang melawan stigma itu kita harus sembuh dulu nih. Cara sembuh itu bagaimana sih? Kita harus disiplin minum obat, kita harus mendengarkan saran dari dokter, apa yang harus dilakukan, begitu. Kemudian kita juga harus jaga pola hidup, gitu, pola makan dan pola pikiran, karena kaitannya orang yang kena kusta itu sangat kaitannya dengan reaksi ya. Reaksi yang memicu reaksi itu adalah pikiran kita yang selalu negatif thinking gitu, dan selalu aduh gimana ini bisa sembuh nggak gitu. Itu kan salah satu memicu adanya stigma bahkan ya. Jadi kita harus terus berpikir positif thinking bahwa saya bisa, saya sembuh, saya kuat gitu kan, dan kita harus berani berbicara bahwa percaya diri bahwa saya punya keinginan nih, punya cita-cita yang harus saya capai gitu kan. Tidak boleh malas gitu kan, apalagi malas berobat, terutama untuk pasien yang sedang berobat ini, teman-teman orang yang kena kusta yang sedang berobat, ayo kita jangan sampai malas gitu, kita harus selalu rutin minum obat. Iya, gitu. Jadi solusinya tetap dengerin apa perkataan dokter dan jangan lupa diperiksakan langsung ya, bisa ke puskesmas terdekat gitu untuk memeriksakan diri. Dan ini saya mau berbicara lagi sama Dr. Oom dari POTATS, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Mungkin sama ya Bu ya, anak-anak dengan Down Syndrome ini juga sering dikaitkan dengan mitos-mitos gitu, bahkan orang tuanya lebih percaya mitos daripada perkataan dokter. Nah, ini bagaimana solusinya? Serta ada pertanyaan lagi nih dokter, bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri dan menerima ketika memiliki anak dengan Down Syndrome ini dok? Pertanyaan dari Husnul Khotimah. Iya, sama sih, hampir sama Mbak Uswah tadi ya.
Down syndrome tuh banyak dikaitkan dengan kutukan gitu, kesalahan orang tua di masa lalu. Iya, kamu Jadinya ada dosa apa gitu oh, ya? betul Malah banget. di judgment ya Bu ya? Betul banget itu. Jadi emang itu yang akhirnya bikin orang tua malah tambah ngedrop tadi ya. Jadi ya memang ya mau gimana ya, karena memang itu stigma dari lama, ya itu yang PR kita bersama gitu, sama-sama dengan institusi kesehatan, institusi pendidikan seperti tenaga kesehatan juga ya. Ini PR bersama. Nah, untuk berdamai dengan diri sendiri itu memang nggak mudah. Seperti misalnya kalau boleh cerita sedikit ya, saya juga punya anak Down syndrome gitu. Jadi begitu baru lahir, walaupun saya tahu teorinya gitu ya tentang Down syndrome itu seperti apa, di rumah sakit juga banyak ketemu dengan anak-anak dengan Down syndrome, saya berinteraksi dengan anak-anak Down syndrome, tapi nggak sama sekali nggak ngerubah kalau pikiran dalam diri sendiri tuh apa ya, seperti yang ini anak kalau sudah besar apa iya nggak akan ada yang mencemooh gitu, karena kan memang di masyarakat masih amat sangat ya menjelek-jelekan Down syndrome tuh masih tinggi sekali gitu. Jadi yang pertama ada di pikiran saya, ini anak apa enggak nantinya dicemooh sama orang, apa nanti anak ini besarnya akan seperti apa gitu. Apalagi mungkin dengan background saya misalnya yang dokter, dan ini mungkin bikin saya tambah ngedrop gitu, yang kok ya saya dokter tapi bisa gitu kan ya, kenapa Tuhan kasih ke saya gitu. Nah, pada saat itu ya memang semua berkecamuk gitu, yang menyalahkan diri sendiri segala macam gitu, yang ini anak nggak usahlah ada di dunia gitu, sampai mikirnya pada saat itu sampai seperti itu gitu. Dan ini memang mungkin setan juga ya saat itu. Jadi saya pernah satu hari itu pada saat anak itu baru lahir, dan malam itu saya harus menyusui gitu ya, saya sempat nutup mulut dan hidungnya. Jadi jadi balik ke masa lalu ya. Bu. Jadi memang yang semua yang perasaan bersalah itu akhirnya berkecamuk gitu, yang sampai akhirnya mikir kalaupun harus anak ini hidup tapi dicemooh orang lain gitu, buat bikin malu keluarga, bikin malu semua orang, orang tua saya gitu, lebih baik nggak ada aja. Sampai saya berpikiran seperti itu dan saya melakukan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya entah gimana ya, mungkin itu diselamatkan juga sama Tuhan, sama Allah. Ya saya akhirnya alhamdulillah sadar sendiri gitu kalau cepat-cepat ngelepas tutupan mulut dan hidung itu gitu dari anak saya. Ya pasti ngedrop itu pasti gitu. Dan itu silahkan gitu untuk orang tua yang baru dikaruniai anak dengan Down syndrome dan ingin berdamai dengan diri sendiri, ingin menikmati dulu masa-masa sedih gitu ya. Bukan ingin menikmati, tapi memang pasti akan menikmati masa-masa sedih, masa-masa yang ngerasa saya bersalah, saya harus ngapain gitu. Itu pasti gitu. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan, cepat-cepat cari komunitas. Nomor satu adalah cepat-cepat cari komunitas. Karena dengan komunitas ini kita akan bisa saling sharing, saling cerita, saling berbagi. Kita akan bisa melihat gitu teman-teman dengan anak dengan Down syndrome yang lain, mereka bisa kok, ada yang pintar berenang, ada yang pintar main musik, yang pintar membaca, menulis, berhitung dan segala macamnya akademis, itu banyak gitu. Jadi jangan pernah takut anak kita yang seperti tadi saya gitu ya, jangan sampai diikutin sama orang lain gitu, jangan sampai terjadi kejadian sama orang lain gitu. Anak lain pasti bisa gitu, asal nomor satu itu cepat cari komunitas dan cepat melakukan tindakan. Yang nomor satunya adalah cepat datang ke klinik tumbuh kembang, cepat datang ke dokter anak supaya dapat pengarahan harus diapakan. Karena nomor satunya anak Down syndrome ini akan ada banyak penyakit penyerta, seperti misalnya penyakit jantung bawaan, entah yang matanya bermasalah, entah yang pencernaannya bermasalah, telinganya bermasalah, dan ini perlu penanganan segera.
Kalau sudah tahu penyakitnya apa, insya Allah kita akan cepat bisa bergerak untuk menangani penyakit penyertanya ini, supaya bisa dilanjutkan dengan intervensi dini atau stimulasi dini seperti untuk fisioterapi, untuk terapi bicaranya, dan untuk terapi okupasi seperti motorik halus dan segala macamnya. Kalau kelamaan di fase saya salah, anak saya nggak bisa apa-apa gitu ya, terus dengerin kata orang yang memang belum jelas kebenarannya gitu, ya anaknya nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Karena dengan stimulasi pun anak Down syndrome akan terlambat, entah untuk berjalan, entah untuk berbicara, untuk pegang pensil gitu ya, itu pasti akan terlambat. Tapi dengan intervensi dini, dengan stimulasi yang terus dilakukan berkesinambungan gitu, continue, insya Allah nggak terlalu jauh gitu jarak ketinggalannya. Jadi misalnya anak lain bisa berjalan di usia 10 bulan atau 1 tahun gitu ya. Nah, dengan stimulasi yang baik, anak Down syndrome bisa berjalan nggak terlalu jauh dari itu, misalnya di usia 1,5 tahun atau 2 tahun. Tapi kalau nggak diapa-apain, ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun pun ada yang belum bisa jalan. Itu pentingnya penerimaan diri dan cepat bergerak gitu. Jadi seperti komunitas potats ini luar biasa, Mbak. Yeah. Jadi sampai sekarang masih banyak gitu orang tua dengan anak Down syndrome yang telepon, yang baru terus telepon gitu ke kami ya, yang masih nangis-nangis, enggak apa-apa gitu, wajar gitu nangis. Tadi yang salah, cuma cepat bergerak gitu. Yeah. Jangan kelamaan di satu titik yang nggak ngapa-ngapain. Karena kalau bukan orang tuanya, siapa lagi yang akan membantu anak Down syndrome ini untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal? Iya, baik. Dari kisahnya Dr. Oom ini saya benar-benar merasakan bahwa stigma bagi anak Down syndrome ini benar-benar membuat seorang ibu terbebani ya. Dan itu dia pentingnya kita mencari komunitas yang bisa saling mendukung, suportif gitu ya, dan bisa cari potats mungkin ya di kota, karena sudah ada 10 kota ya Bu ya? Betul, dari 10 kota besar di Indonesia. Baik, nanti boleh dikabarin juga Bu di mana bisa menemukan potats ya bagi orang tua ya. Oke, dan kita juga akan lanjutkan lagi berbincang di Ruang Publik KBR bersama Mbak Uswatun Hasanah dari NLR Indonesia dan Dr. Oom Komariah dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome di Ruang Publik persembahan NLR Indonesia. Dan bagi Anda yang bergabung pada siaran hari ini juga bisa mendapatkan kesempatan mendapat e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000 bagi Anda yang terpilih dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Aduh, panik aku. Gimana ini? Ada apa, Sus? Ada apa? Ini loh, anakku udah batuk-batuk 2 minggu dan gak mau makan. Ada gejala lainnya nggak? Kayak berat badan turun, lemas, lesu, dan gak aktif gitu? Iya, persis banget kayak gitu. Tenang dulu, jangan panik. Yang penting cepetan periksa ya, karena itu gejala TBC anak, Sus. Loh, kan udah vaksin BCG. Emangnya masih bisa kena TBC? Bisa, apalagi anak-anak. Kan lagi masa pertumbuhan. Jadi butuh ditangani segera kalau ada gejala dan kontak erat dengan pasien TBC. Jangan khawatir, Sus. TBC anak bisa dicegah dan disembuhkan. Yuk Bunda, segera periksa si kecil ke puskesmas kalau batuk, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa kegiatan, dan sering demam karena itu merupakan gejala TBC. Jangan khawatir, TBC anak bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis di puskesmas. Tetap disiplin protokol kesehatan saat datang ke puskesmas ya. Ingat, pandemi COVID-19 masih ada. TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia dan PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Halo Dede, sehat terus ya sampai kamu lahiran. Amin. Yang terpenting sehat dan bebas stunting. Stunting? Apa tuh mah? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Oh, tapi stunting bisa dicegah kan, Mah? Bisa dong, Nak. Itu dengan rutin memeriksakan kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan, berikan asupan gizi yang cukup untuk calon bayi pada saat hamil,
berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan sampai 24 bulan, lalu imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ingat nak, mencegah stunting itu bukan cuma tugas istri saja loh, tapi suami juga harus berperan dengan memulai gaya hidup sehat dan tidak merokok. Waspada stunting. Stunting bisa disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi pada masa kehamilan ibunya dan kurangnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Cegah stunting itu penting. Informasi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR, masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Uswatun Hasanah dari Program Inklusif dan Disabilitas NLR Indonesia serta Dr. Oom Komariah Emkes dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS serta Ketua Pelaksana Hari Down Syndrome Dunia 2022. Hari ini kita masih membahas seputar lawan stigma untuk dunia yang setara, dan bagi Anda yang bergabung silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181, dan Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR dan juga mention Instagram @kbr.id. Bagi 5 orang pendengar yang bergabung, kita akan pilih untuk masing-masing mendapatkan e-wallet sebesar Rp100.000 pada akhir acara nanti. Nah, Mbak Uswah, kita kan hari ini membahas seputar melawan stigma, baik itu kepada orang dengan kusta, OYPMK, atau kepada Down Syndrome gitu ya. Sama-sama memiliki perjuangan yang sama menghadapi stigma dan diskriminasi. Menurut Mbak Uswah nih, apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan stigma dan diskriminasi? Oke, ya, memang stigma itu bisa dari dua arah ya, dari dalam dan dari luar kita. Nah, contohnya itu stigma-stigma tadi ya, yang dari luar itu seperti kusta atau Down syndrome ini disebabkan kutukan, mungkin karena dosa pasien kustanya, dan jika dalam kasus Down syndrome ini mungkin disebabkan karena dosa orang tua. Juga banyak anggapan-anggapan stereotip negatif dan mitos-mitos yang salah yang melingkupi orang yang pernah mengalami kusta dan penyandang Down syndrome ini, serta keluarganya juga. Nah, sedangkan stigma diri ini contohnya kan tadi ya, yang saya rasakan ini, dan tadi juga merasakan dari Bu Om juga merasa sedih gitu kan, mungkin diri ini memang tidak layak dan tidak mampu. Nah, untuk memutuskan stigma ini tentunya diperlukan upaya dari dua arah nih, seperti memberikan edukasi dan pemahaman yang benar pada masyarakat. Sedangkan untuk orang yang pernah mengalami kusta dan penyandang Down syndrome ini bisa dengan memberikan penguatan untuk membangun kepercayaan diri dan peningkatan kapasitas. Nah, ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ini semua itu perlu waktu, dan oleh karena itu kampanye serta pemberian informasi yang benar ini perlu terus dilakukan ya, karena semua orang itu berhak tahu tentang hal ini semua yang sebenarnya dan tidak terus-menerus terjebak pada informasi yang salah gitu, dan yang hanya menjadikan kita memiliki pemikiran serta pandangan yang sempit dan tidak berkembang. Jadi intinya kita harus cari tahu bagaimana apa itu kusta, apa itu Down syndrome gitu. Nah, itu cara menangani stigma. Oke, baik. Dan
Mbak Uswa dan Bu Oom, ini berikutnya ada pendengar kita dari Bekasi yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Kevin, kita angkat dulu ya. Selamat pagi Kevin. Pagi. Iya, apa yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber kita? Saya ingin bertanya, Mhm. cara membangkitkan semangat anak dengan Down syndrome ataupun orang tua yang memiliki Down syndrome sebagaimana ya? Oke, baik. Bagaimana cara membangkitkan semangat nih? Langsung saja dijawab oleh Dr. Oom. Ya, terima kasih Mas Kevin. Ini masih ada nggak ya Mas Oh Kevinnya iya. ya Mbak Ines? Oke, Sudah nggak coba ada ya? coba bisa kita sambungkan lagi, Mas Kevin? Halo? Wah, sepertinya Udah sudah. nggak ada ya? Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi memang anak-anak Down syndrome ini kan memang kalau dari stereotipnya memang kan cenderung malas ya. Mhm. Dari bayi pun mereka seperti yang malas karena mereka memang hipotonus. Jadi hipotonus tuh punya kelemahan otot. Jadi semua ototnya tuh lemah. Ya, sendi-sendinya juga hiperfleksi gitu. Hiperfleksi itu kelebihan ini ya, lebih lentur banget gitu. Kalau penari-penari mah bagus gitu ya, lentur, lemah gemulai mah bagus. Tapi kalau ada anak Down syndrome tadi kan memang ini harus distimulasi, harus kasih intervensi gitu. Nah, untuk ngebangkitin semangat ini sendiri memang balik lagi harus ada stimulasi. Jadi memang orang tua dan pendampingnya yang harus ekstra. Jadi kalau misalnya dibawa ke tempat pelatihan, dibawa ke tempat terapi itu kan mungkin hanya 1 minggu 1 kali gitu. Tapi sebetulnya terapi yang paling baik adalah yang dilakukan diulang lagi di rumah. Jadi apa yang sudah didapat di tempat terapi diulang lagi di rumah, itu akan membangkitkan sekali semangat anak-anak Down syndrome. Bukan semangatnya sih, tapi lebih meningkatkan si otot-otot tadi supaya anak-anak bisa lebih optimal di motorik kasar dan motorik halusnya. Tapi kalau untuk lebih semangat sendiri, balik lagi, untuk orang tua, untuk pendamping, silahkan bergabung dengan komunitas. Karena seperti misalnya di Potats, kita punya 12 WhatsApp group. Itu ini di WhatsApp group ini kita saling sharing, saling cerita. Misalnya terapi di daerah saya di mana, sekolahnya di mana, apa yang harus saya lakukan. Kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong nggak enak, itu semua dari orang tua, dari sharing antar orang tua yang bakal banyak masukan gitu. Dan itu biasanya dengan banyak cerita-cerita dari orang lain, orang tua biasanya akan lebih semangat dan mereka akan lebih cari tahu, oh ternyata tempat terapi yang sesuai sama anak saya di sana nih misalnya. Terus oke, anak saya kayaknya bisa nih diikutin misalnya menari atau bermain musik atau olahraga yang sesuai yang orang tua biasanya lihat dari kemampuannya si anak itu sendiri. Dan begitu anak-anak pun begitu ketemu sama teman-temannya, misalnya dia ngelihat yang temannya yang nari aja gitu ya. Kalau memang dia sesuai dengan hatinya dia gitu, sesuai dengan mereka kemampuannya, mereka akan semangat juga ketemu teman-temannya gitu ya. Dan ini akan lebih ningkatin semangatnya anak-anak. Malahan yang kalau diam aja di rumah, mereka nggak akan punya aktivitas apa-apa gitu. Dan nomor satunya memang harus ketemu sama komunitas, harus banyak tanya-tanya sama teman-teman yang sudah lebih duluan punya anak-anak yang memang mungkin misalnya lebih ke remajanya, lebih ke dewasanya, banyak sharing-sharing, banyak ikut-ikut yang kayak sosmed di Instagram, di Facebook. Sekarang kan internet ya serba canggih gitu ya. Apa aja bisa dilihat dari internet gitu. Mau cari anak Down syndrome yang misalnya pinter nari, pinter berenang, tinggal diketik aja di Mbah Google gitu. Itu pasti keluar gitu dan bisa diikutin Instagramnya gitu. Nah, kalau mau mencari atau menghubungi Potats sendiri bisa kemana nih, Dr. Oom? Iya, kalau Potats ada di Facebook, ada di Potats, ada di Instagram, di @potats, di website juga ada di www.potats.org.id. Atau kalau memang mau langsung WhatsApp ke admin, untuk bisa dimasukin ke WhatsApp group, atau misalnya mau ada ngobrol-ngobrol sama pengurus, bisa ke 0812 9623 7423. 0812 9623 7423. 7423. Ini bisa menghubungi adminnya Potats juga ya. Oke, baik. Dan ini kita juga membahas seputar melawan stigma dan diskriminasi nih. Apa yang bisa kita lakukan bersama Dr. Oom? Dan apa yang sudah dilakukan juga ya oleh YPSD untuk melawan stigma ini? Maaf, mungkin bukan YPSD ya, Mbak. Ya? Potats. Potats ya.
Mohon maaf ini saya apa yang dilakukan Potats ya untuk melawan stigma? Iya, selain yang tadi saya sudah ceritakan untuk melawan stigma yang tadi, memang nomor satunya harus dimulai dari diri kita sendiri, dari orang tua anak dengan Down syndrome itu sendiri atau pendamping ya. Karena stigma itu nggak akan pernah bisa dilawan tanpa kita nunjukin anak Down syndrome ini bisa apa, gitu ya. Jadi memang nomor satunya harus mengoptimalkan kemampuan anak Down syndrome itu sendiri, diantaranya dengan tadi mengoptimalkan dalam hal akademis, dalam hal kemampuan non akademis itu harus ditingkatkan. Jadi orang tua nggak boleh malas-malasan, nggak boleh segan-segan untuk belajar bagaimana si anak mengarahkan si anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang tua ada yang suka coba-coba tuh Mbak. Yeah. Ada yang misalnya coba ini anak saya bisa nari nggak ya? Kalau misalnya nanti dirasa nggak cocok dipindahin lagi nih ke misalnya olahraga gitu. Nah itu nggak boleh. Orang tua memang harus ekstra untuk ini supaya si anak bisa optimal gitu, di mana dia bisa menemukan bakat dan minatnya. Nah kalau dari Potats sendiri memang untuk melawan stigma yang keluar sendiri, kita banyak melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan, institusi kesehatan gitu ya, untuk bisa memberikan sosialisasi ke orang-orang lain, ke masyarakat bahwa anak-anak Down syndrome ini bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan. Seperti misalnya yang baru kami lakukan di rangkaian acara Hari Down Syndrome Dunia 2022 ini, misalnya ya kemarin tanggal 27 Maret kami ada pentas di Mall Neo Soho. Yeah. Ini salah satu bentuk sosialisasi kami gitu. Di sana anak-anak bisa menari, bermain musik, dan ini memang dilihat sama orang banyak gitu ya, sama masyarakat umum. Ini loh anak-anak Down syndrome yang mungkin di pandangan orang lain nggak bisa apa-apa, tapi ternyata mereka bisa loh gitu. Jangankan untuk apa ya, untuk bermain musik. Kalau Mbak Ines sama Mbak Uswa tahu ya, djembe itu alat musik yang seperti gendangnya dari Afrika. Saya pernah coba, itu main sebentar aja tuh capek ya, sakit tangannya. Tapi anak-anak Down syndrome ini bisa melakukannya dengan baik gitu. Yang bisa main keyboard, bisa nari dengan baik. Gitu. Wah, luar biasa banget luar biasa, gitu. Jadi memang sosialisasi seperti ini yang terus harus kita lakukan bersama-sama. Oke, baik. Dan kita akan masuk ke jeda sebentar lagi, tapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu ya untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat telepon. Ada Dodo di Jakarta. Halo, selamat pagi Dodo. Terima kasih, selamat pagi Mbak Ines, selamat pagi Mbak Uswa dan Dr. Oom. Koreksi dari Jogja, Mbak Ines. Dari Jogja ya, Pak Dodo dari Jogja ya. Saya langsung saja Mbak Ines mohon izin kepada baik, terima kasih Dr. Om dan Mbak Uswa, mohon nanti paparannya setelah break nggak apa-apa. Yang pertama ini lebih ke saran dan barangkali problemnya apa kalau belum dilakukan, mudah-mudahan sudah. Yang pertama mengenai kami termasuk yang empati banget di lingkungan di kota maupun di wilayah lain, itu adalah pembuatan playernya ini dalam artian untuk kampanye yang berkesinambungan, begitu artinya tidak hanya pas ada peringatan harinya saja, tapi dalam 1 tahun per tahunnya per harinya itu adalah pembuatan player yang untuk masyarakat biasa ya, dengan literasi yang sederhana dan nyampe di bahasanya di mereka. Kalau saya setuju dengan talkshow ini ataupun kemudian di sosmed itu agak dalam ya, dalam tanda kutip medis, tapi untuk yang sederhana sehingga stigma itu menjadi hilang di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua juga apakah sudah dilakukan dan apa problemnya kalau belum dilakukan adalah tadi saudara-saudara kita ini yang telah bisa mandiri begitu diberdayakan pada pelayanan publik masyarakat yang sangat front office begitu, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa tuh yang saudara kita seperti ini juga bisa gitu. Di luar tadi yang sudah dilakukan adalah mengenai seni dan sebagainya, tapi juga untuk pelayanan publik Bu, kira-kira masih ada problem apa Mbak Uswa? Terima kasih banyak Mbak Ines, tetap semangat dan selamat pagi, selamat bertugas.
Terima kasih banyak Pak Dodo di Yogyakarta, dan nanti akan dibahas pertanyaannya ya setelah jeda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR, Anda bisa menghubungi 0800 245 7893, telepon bebas pulsa, dan juga WhatsApp di 0812 118 8181, dan juga live chat YouTube Berita KBR. Jangan kemana-mana, tetap di siaran Ruang Publik KBR bersama NLR Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Susi, gimana kondisimu sekarang? Udah periksa belum? Iya Ran, aku udah periksa. Ternyata aku kena TBC. Sekarang udah sebulan berobat. Tapi lama-lama aku bosen juga nih berobat terus. Kalau kamu putus berobat di tengah jalan, bisa jadi TBC kebal obat loh. TBC kebal obat? Apalagi tuh? TBC yang nggak bisa diobati dengan obat anti tuberkulosis yang biasa. Jadi pengobatannya perlu pakai obat yang lebih banyak. Tapi harus tetap diingat ya, kalau TBC kebal obat juga bisa disembuhkan dan pengobatannya gratis. Namun masa pengobatannya lebih lama. Jangan sampai putus berobat. TBC bisa menjadi TBC kebal obat jika pengobatan tidak tuntas. Dukung pasien TBC untuk berobat sampai tuntas dan segera periksa TBC bagi orang yang kontak erat dengan pasien TBC. Pengobatan TBC gratis di puskesmas. Tetap disiplin protokol kesehatan saat datang ke puskesmas ya. Ingat, pandemi COVID-19 masih ada. Dukung pengobatan TBC sampai tuntas. TOS TBC, temukan, obati, sampai sembuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pop TV Indonesia dan PR Komunitas Konsorsium Penabulu STPI. Halo Dede, sehat terus ya sampai kamu lahiran. Amin. Yang terpenting sehat dan bebas stunting. Stunting? Apa tuh Mah? Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Oh, tapi stunting bisa dicegah kan Mah? Bisa dong Nak, itu dengan rutin memeriksakan kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan, berikan asupan gizi yang cukup untuk calon bayi pada saat hamil, berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan sampai 24 bulan, lalu imunisasi lengkap dan tepat waktu. Ingat Nak, mencegah stunting itu bukan cuma tugas istri saja loh, tapi suami juga harus berperan dengan memulai gaya hidup sehat dan tidak merokok. Waspada stunting. Stunting bisa disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi pada masa kehamilan ibunya dan kurangnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Cegah stunting itu penting. Informasi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Uswatun Hasanah dari Program Inklusif dan Disabilitas NLR Indonesia, serta orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK, serta Dr. Oom Komariah MKes dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS, serta Ketua Pelaksana Hari Down Syndrome Dunia 2022. Kita masih membahas seputar lawan stigma untuk dunia yang setara. Pagi hari ini juga sudah banyak yang bergabung. Bagi Anda yang sudah menghubungi dan berpartisipasi di acara Ruang Publik hari ini, nantinya akan dipilih 5 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-wallet masing-masing Rp100.000. Dan Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, WhatsApp di 0812 118 8181, serta live chat YouTube di channel Berita KBR. Baik Mbak Uswah, tadi sebelum jeda sudah ada pendengar kita Dodo dari Yogyakarta yang memberikan saran sekaligus bertanya juga ya seputar kampanye yang kontinu dilakukan, melakukan flyer mungkin dengan literasi yang sederhana untuk mengedukasi masyarakat. Ini apakah sudah dilakukan oleh NLR atau bagaimana nih Mbak? Ya, NLR sudah melakukan kampanye-kampanye terkait isu kusta ya dan disabilitas melalui Instagram NLR, yaitu Instagram NLR Indonesia, Facebook NLR Indonesia, website NLR Indonesia. Itu kan salah satu untuk memberikan informasi. Kemudian kami juga telah melakukan
informasi terkait dan penyaluran media KIE kepada mitra-mitra kami yang ada di daerah dan mitra-mitra kami yang ada di daerah itu membantu untuk menyuarakan informasi-informasi terkait isu kusta dan disabilitas gitu sih. Iya, dan dari Potat sendiri bentuk edukasi ke masyarakat di sekitar mungkin bisa dijelaskan lagi nih sedikit, Dr. Oom? Iya. Kalau untuk edukasi, tadi sama sih seperti NLR ya. Selain tadi lewat flyer sederhana, boleh dilihat di Instagramnya Potats, itu ada Q&A tentang seputar Down syndrome, dan itu sudah lengkap sekali. Mulai dari apa itu Down syndrome, ciri-cirinya, bagaimana menemukan bakat anak, bagaimana anak memilih sekolah untuk anak, dan bagaimana melawan stigma itu sendiri. Semua sudah lengkap di Q&A-nya, di highlight Instagram Potats. Mangga silahkan gitu ya, dikepoin gitu. Dikepoin aja sosial medianya ya untuk dapatkan informasi, dan juga kita bisa bantu sebarkan sebenarnya dari sosial media kan bisa di-share juga ke teman atau keluarga, orang-orang di sekitar kita. Nah, iya betul. Saya balik lagi ke Mbak Uswah. Apa rekomendasi NLR Indonesia bagi berbagai pihak dalam upaya menangkal stigma dan dampaknya bagi penanganan kusta serta penyandang ragam disabilitas lainnya? Ya, untuk rekomendasinya kami memberikan dalam penanganan kusta dan penyandang ragam disabilitas, kami memiliki 3 zero strategi yang harus dilakukan. Zero transmisi, yaitu untuk memutus rantai rantai penularan kusta gitu. Kemudian zero disabilitas, nah ini untuk mencegah orang yang mengalami kusta dan untuk tidak mengalami disabilitas baru selama atau setelah pengobatan ini. Nah, kemudian melakukan zero strategi eksklusi. Dan di sini tujuannya untuk menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap kusta dan orang dengan disabilitas gitu. Dan intinya untuk bersama-sama kita memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya untuk melawan stigma. Oke, baik. Dan dari Dr. Oom, apa yang mau disampaikan bagi orang tua, bagi orang-orang yang mengalami kusta gitu ya, yang mengalami stigma dari masyarakat dan juga mengalami diskriminasi, apa pesan yang mau disampaikan bagi mereka? Ya, untuk semuanya yang entah yang kusta, entah yang punya anak disabilitas, atau entah siapapun yang merasa pernah mengalami diskriminasi, pernah dibully, pernah diejek, tunjukkan pada dunia gitu, bahwa kita bisa kok, dengan apapun kita bisa bersama-sama melawan diskriminasi ini, tapi dimulai dari diri sendiri. Seperti contohnya Mbak Uswah tadi gitu ya, kalau mau melawan stigma dimulai dari diri sendiri, harus sembuh dulu. Buktikan bahwa dengan nurut sama dokter, itu dengan memenuhi semua anjuran dokter, rutin minum obat, insya Allah sembuh. Dan akhirnya Mbak Uswah bisa membagikan ceritanya dan jadi motivasi untuk teman-teman semua. Dan ini memang tetap semangat, nggak boleh putus asa, nggak boleh nggak boleh minder, nggak boleh nggak percaya diri. Ayo gabung sama komunitas seperti kayak NLR ini, seperti Potats atau komunitas-komunitas lain di luar sana. Bergabung dan dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari orang-orang lain. Ambil ilmunya, curi ilmunya, nggak apa-apa kalau ilmu begini memang harus dicuri gitu ya Mbak ya. Yeah. Jadi memang harus mau banyak bertanya, banyak cari dari berbagai macam referensi. Semangat, yang penting semangat, nggak boleh putus asa, nggak boleh putus semangat. Seperti tagline-nya Potats Mbak, aku ada, aku bisa. Jadi apapun masalahnya, kita pasti bisa ngelawannya bareng-bareng. Baik. Terima kasih banyak Dr. Oom dan juga Mbak Uswah sudah hadir dan berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR. Pastinya banyak hal bermanfaat yang bisa kita ambil dari siaran hari ini. Serta seperti janji saya sejak awal acara, kita akan bagikan
e-wallet masing-masing sebesar Rp100.000 bagi 5 orang yang beruntung. Dan ini dia, saya umumkan siapa saja yang berhasil terpilih. Yang pertama adalah Husnul Khotimah dan juga Isnaini Komarudin. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Selamat untuk Husnul Khotimah dan Isnaini Komarudin yang bergabung lewat YouTube, serta juga Okti Lee yang bergabung lewat YouTube. Berikutnya yang berhasil mendapatkan e-wallet, saya ucapkan selamat kepada Kevin di Bekasi dan Dodo di Yogyakarta yang sudah bergabung lewat telepon. Nah, ini dia yang berhasil. Kita berikan aplaus ya dan tepuk tangan bagi yang sudah terpilih. Dan Anda yang sudah terpilih sebagai pemenang e-wallet dari siaran Ruang Publik episode hari ini, silahkan menghubungi telepon kita ya di 021 2358 8565. Sekali lagi bagi yang namanya sudah diumumkan tadi, silakan menghubungi untuk konfirmasi di nomor 0821 2358 8565. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada NLR Indonesia dan juga Potats yang sudah mengisi siaran hari ini. Sukses selalu dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ines Nirmala pamit. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR